Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Teacher Hidayat Matematika, tentunya dengan di channel kesayangan kalian semua, yaitu Teacher Hidayat Matematika. Salam angka. Baik, apa kabarnya adik-adik semua? Setelah kalian mengikuti ujian semester 1, tentu kalian sudah bisa melihat bagaimana hasil dari belajar kalian selama satu semester gitu ya. Bagi yang terkhusus matematika, bagi yang sudah menuntaskan semua materi, saya ucapkan selamat buat kalian semua. Tapi jangan cepat merasa bangga, terus tingkatkan kemampuan kalian dalam matematika. Dan bagi yang belum, maka berarti ada evaluasi khusus buat kalian semua. Artinya ada sesuatu yang harus kalian perbaiki di semester 2 nanti gitu. Karena ini pun akan menentukan kenaikan kelas kalian gitu kan. Jadi apa sih yang kurang gitu ya. Yang jelas saya sampaikan kepada kalian semua di channel Teacher Hidayat Matematika selalu membahas matematika itu dengan gamblang begitu ya. Dan ingat, matematika itu pada dasarnya adalah pemahaman, kemudian kita banyak berlatih. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal-soal matematika baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA ya. Baik, yang sudah subscribe saya terima kasih karena subscribe itu adalah gratis. Kemudian like bagikan kepada teman-teman kalian agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Baik, hari ini saya kembali memunculkan wajah setelah sekian lama tidak memunculkan wajah saya di channel ini begitu ya. Khusus hari ini saya akan bahas tentang SPLTP. Saya sudah tuliskan di papan tulis saya, itu sistem persamaan linear 3 variabel gitu ya. Nah, ini materi sebenarnya adalah materi lanjutan dari sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Pada materi ini pada dasarnya tidak ada rumus khusus, menurut saya tidak ada rumus khusus ya adik semua. Tapi di sini sifatnya adalah pemahaman kita terhadap konsep bagaimana kita menyelesaikan permasalahan SPLTP, di mana nanti konsepnya kemudian triknya itu selalu sama. Baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang lagi saya akan bahas satu contoh soal SPLTP ya, seperti ini ya, seperti yang terlihat di papan tulis saya. Ada X tambah Y dikurang Z sama dengan min 3, kemudian X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, kemudian 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4, kemudian nilai X tambah Y tambah Z sama dengan titik-titik gitu ya. Artinya sebelum kita menjawab yang ditanyakan dalam soal ini, yaitu X tambah Y tambah Z, maka kita harus tahu dulu atau kita harus peroleh dulu gitu, berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z-nya gitu ya. Maka untuk itu saya sampaikan di sini konsepnya adalah yang pertama kalian harus eliminasi. Jadi saya akan berikan di sini metodenya adalah metode campuran ya, eliminasi dan substitusi gitu. Yang pertama adalah kalian harus eliminasi satu variabel ya. Ini kita sebut dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Yang pertama kalian harus eliminasi satu variabel dari persamaan 1 dan 2 begitu ya. Atau dari persamaan 2 dan 3 dulu boleh begitu ya. Itu tidak ada jadi patokan sebenarnya mana duluan, tapi silahkan di antara 3 persamaan ini. Kemudian langkah kedua, kalian harus eliminasi variabel yang sama dengan yang dieliminasi pertama tadi dari persamaan yang lain gitu. Misalnya tadi saya eliminasi satu variabel dari persamaan 1 dan 2, kemudian saya eliminasi lagi variabel dari variabel yang sama dari persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 3 gitu ya. Nah, pada kesempatan ini dalam mengeliminasi variabel kita punya trik gitu. Bagaimana? Yaitu dengan cara perhatikan yang mana yang paling mudah untuk dieliminasi. Ingat ya, eliminasi itu artinya menghilangkan. Artinya untuk dihilangkan atau dikurangkan atau dijadikan 0 begitu kan, maka itu harus sama dulu variabel yang akan kita hilangkan tersebut. Misalkan saya lihat ya. Misalkan saya punya di sini variabel Z misalnya. Apabila variabel Z ini akan saya hilangkan antara persamaan 1 dan 2 ataupun nanti 2 dan 3 atau 1 dan 3, ini sudah sama semua Z-nya. Ya. Gitu ya. Sementara kalau Y ini belum kan? Ya, ini juga belum, 2 dan 3 juga belum. Kemudian X juga ini ada yang 2 di sini. Artinya nanti saya harus menyamakan dulu gitu. Nah, kalau di sini kalau kita berbicara mana yang lebih mudah, maka variabel Z yang lebih mudah untuk dieliminasi gitu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya akan mengeliminasi variabel Z terlebih dahulu dari persamaan 1 dan 2. Jadi
eliminasi, ya langkahnya eliminasi variabel z, ya kan, dari persamaan 1 dan 2 gitu, sehingga diperolehlah hasilnya x ditambah y dikurang z sama dengan min 3 tanpa harus merubah lagi, tanpa harus menyamakan penyebut. X ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Kita ingat lagi, trik berikutnya adalah yang akan kita eliminasi tadi adalah variabel z, ya adik-adik semua. Nah, karena variabel z, kita perhatikan tandanya, ya diingat, perhatikan tandanya. Apabila tandanya sudah sama ya, artinya sama itu sama-sama minus, sama-sama plus gitu kan, maka di situ dikurang. Tapi kalau dia berbeda, maka ditambah. Ini kan beda ya, ini satu min, satu plus, maka tambah. Iya, jadi 0 gitu kan. Selanjutnya yang lain mengikuti, x tambah x 2x, y tambah 2y 3, y sama dengan min 3 tambah 7 positif 4. Nah, persamaan baru ini, ya ini kan tinggal 2 variabel ya. Ini kita beri nama dengan persamaan 4. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, maka kita akan mengeliminasi variabel yang sama dari persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 3 gitu ya. Maka di sini saya pilih dari persamaan 2 dan 3 saja ya. Maka kita akan eliminasi ya variabel yang sama ya, berarti variabel z dari persamaan 2 dan 3. Nah, kalau adik-adik bertanya, bolehkah saya dari persamaan 1 dan 3, Pak? Silahkan, tidak masalah. Ya, sekali lagi saya sampaikan tidak masalah dan ini tidak baku. Boleh begitu kan, tapi dengan catatan hitung-hitungan kalian benar. Ya. Jadi, eliminasi variabel z dari persamaan 2 dan 3. Maka kita lihat z-nya sudah sama juga, berarti tinggal tuliskan. X tambah 2y tambah z sama dengan 7. Kemudian 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4. Gitu ya. Nah, untuk menentukan tanda ini seperti yang sampaikan tadi, lihat variabel z-nya, tandanya sama, ya sama-sama. Nah, di sini baru kurang. Gitu ya, baru dikurang. Tetap 0 hasilnya. Kemudian x dikurang 2x min x, 2y dikurang y positif y. Ya, ini kan x dikurang 2x min x ya. Sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Ini adalah persamaan 5. Kalau kita perhatikan dari persamaan 4 dan persamaan 5, ini kan membentuk sistem persamaan baru. Nah, sistem persamaan ini cuma terdiri dari 2 variabel lagi, gitu ya adik-adik. Nah, maka ini larilah ke sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti saya sampaikan di awal tadi, SPLTP ada kelanjutan dari materi SPLDP, gitu ya. Hanya saja biasanya SPLDP di SMA, sedangkan SPLDP itu biasa di SMP. Oke, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya adalah eliminasi lagi satu variabel. Ya, berarti di sini tinggal x dan y ya, kita pilih dari persamaan 4 dan 5 gitu. Kalau kita perhatikan, apabila kita akan mengeliminasi variabel x, maka kita harus mengalihkan, ini kan masih 1 ya, ini 2. Maka harus kita kalikan persamaan 5-nya ini dengan 2 supaya sama-sama 2 gitu. Berarti ini kali 2 kali 2 kali 2. Tapi apabila kita ingin mengeliminasi variabel y, maka yang ini harus kita jadikan 3 semua, berarti kali 3 kali 3 kali 3. Dari segi kemudahan lebih mudah variabel x gitu ya, maka kita pilih variabel x. Eliminasi variabel x ya dari persamaan 4 dan 5. Oke. Dari persamaan 4 dan 5. Sehingga diperolehlah, ini harus kita kalikan 2 ya adik-adik ya. Ingat, ini kali 2, nanti saya kali 2. Maka ini kita tulis dulu persamaan 4-nya. 2x tambah 3y sama dengan 4. Sedangkan ini kita kali 2. Min 2x plus 2y sama dengan 6. Nah, kita lihat nih variabel x-nya tandanya beda. 1 positif, 1 negatif. Maka ditambah 0 gitu ya. 3y tambah 2y diperolehlah 5y gitu ya. Sama dengan 4 tambah 6, 10. Nah, ini sudah dapat kita. Y sama dengan 10 bagi 5 gitu, sama dengan 2. Nah, dapatlah y-nya sama dengan 2. Apabila sudah dapat satu variabel, maka kita substitusi. Nah, eliminasi kita selesai di sini. Jadi tinggal substitusi. Substitusi variabel yang kita sudah peroleh ke persamaan 4 atau 5 gitu. Mana yang paling mudah kita lihat? Y yang kita peroleh tadi adalah variabel y. Y di persamaan 4 ada 3, sedangkan di persamaan 5 ada 1. Pasti kita lebih mudah ke 1 kan? Kalau ke sini kita harus kalikan dengan 3. Oke, berarti kita substitusi variabel y tadi, y sama dengan 2 ini ke persamaan 5. Oke? Maka next kita ini hapus ini ya.
maka kita akan substitusi. Jadi semua ya. Langkahnya saya lanjutkan ke atas ya. Berikutnya saya kasih tanda panah. Substitusi, saya singkat, Y sama dengan 2 ke persamaan, saya ambil tadi persamaan 5 dengan analisis tadi ya. Maka min X tambah Y sama dengan 3, min X tambah Y nya kita ganti 2. Jadi substitusi itu artinya mengganti ya. Sama dengan 3 ya. Maka min X sama dengan 3 kurang 2. Hasilnya adalah min X sama dengan 1, maka X sama dengan min 1. Minus 1 ya. Nih, saya hapus lagi yang berikutnya, ini sudah saya hapus ya langkah yang tadi pertama. Sudah dapat nih. Jadi kita sudah dapat 2 variabel sekarang. Variabel X sudah dapat, variabel Y sudah dapat. Yang belum tinggal variabel Z gitu ya. Variabel Z yang belum. Maka kita substitusi lagi variabel Z tadi ke persamaan 1, 2 atau 3 ya. Karena saya tadi udah terhapus ya persamaan 1 dan 2 nya, maka tinggal tersisa 2 dan 3. Itu tidak masalah sih ya. Tidak masalah. Yang perbedaannya hanya di nanti cara kita substitusi. Tapi kalau nggak salah tadi persamaan satunya adalah X tambah Y kurang Z sama dengan min 3 gitu ya. Maka kalau kita lihat kan di sini X-nya 1, di sini 2, Y-nya 2, di sini X-nya 2, Y-nya 1. Tapi kalau di persamaan 1 sama-sama 1 semua kan, maka kita akan substitusi ya, substitusi X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2 tadi sebaiknya ke persamaan 1 ya. Nanti boleh adik-adik